Saudara dikasih Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup disebut sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Maka kita diingatkan bagaimana harusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah itu. Sehingga status itu bisa sungguh nampak di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang tua yang memiliki anak pasti merindukan anak-anaknya itu mengikuti apa yang baik dari orang tuanya. Orang tua itu pasti merindukan anak-anak itu meneladani hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang sudah dilakukan dan ditunjukkan oleh orang tuanya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana harusnya saudara dan saya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sebelum masuk pada bagian itu, saya akan memulai dulu dengan mengajak saudara melihat satu bagian firman Tuhan yang masih dalam pasal 8. Jika kita baca bacaan kita itu, maka kita akan melihat ayat sebelumnya, pasal 15-17a begini bunyinya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ketika saudara membuka hati saudara untuk pekerjaan Roh Kudus, membuat saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh yang sama juga menolong kita menyadari kita anak-anak Allah. Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Sekali lagi saudara, ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan roh yang sama itu juga yang membuat kita, dikatakan apa? Membuat kita bisa berseru kepadanya sebagai Bapa. Berarti saudara, status kita sebagai anak-anak Allah bukan status yang kita capai dengan kekuatan kita. Status anak itu bukan sesuatu yang kita dapat oleh karena kita berjuang memperolehnya, saudara. Tetapi status itu diberikan oleh karena anugerah Tuhan melalui Rohnya yang kudus bekerja dalam hati kita, sehingga kita bisa meyakini dan berseru Dia sebagai Bapa. Saudara, bagian ini kenapa penting? Karena saya ingin ingatkan pada saudara, ketika saudara sudah memilih mengikut Tuhan Yesus, maka status saudara salah satu disebutkan adalah engkau anak-anak Tuhan. Engkau anak-anak Allah. Sekali lagi saudara, ini bukan sebuah sebutan yang main-main, tapi sebutan yang serius dan memiliki sebuah dampak bagi kita. Ketika kita disebut anak Allah, ayat ini saja menunjukkan pada kita, kita dikatakan kalau engkau anak, seperti orang tua kepada anaknya, maka anak itu memiliki hak waris dari orang tuanya. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, kalau kita anak maka kita dikatakan ahli waris, adalah orang-orang yang menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Jadi saudara, ketika kita diangkat jadi anak-anaknya, maka kita juga diberikan warisan yang tidak bisa dinilai apapun di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, satu waktu saudara dalam sebuah acara di bulan yang bagi saudara kita sebuah bulan yang suci bagi mereka, ada satu pertanyaan yang disampaikan saudara, karena di televisi ini saudara bisa cari nanti. Sebuah pertanyaan disampaikan kepada seorang ahli agama saudara kita yang lain. Pertanyaannya menarik saudara, begini pertanyaannya. Mengapa orang-orang Nasrani atau orang Kristen berani menyebut diri mereka sebagai anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan? Apa dasar mereka? Saudara, bagi orang di luar kita mungkin mereka berpikir kita sombong banget gitu. Menyebut diri anak-anak Tuhan, menyebut diri anak-anak Allah. Karena mungkin mereka pikir, kok mereka juga masih kadang buat jahat toh. Kadang hidupnya juga gak benar-benar amat gitu.
kadang diri mereka juga nggak benar-benar kuat. Coba lihat, hebatan mereka berapa sih? Gitu. Saudara, sebuah pertanyaan yang ketika saya kebetulan nonton, saudara, saya langsung terenyuh, terantak saya, ini pertanyaan dari orang di luar kita, bukan pertanyaan orang Kristen. Mereka mempertanyakan kenapa orang Kristen dengan berani mengklaim diri mereka anak Tuhan, anak Allah. Saudara, dalam konteks bagi keyakinan yang lain, itu sebuah ungkapan yang terlalu berani, saudara. Sekali lagi, terlalu berani. Mungkin kita nggak vulgar yang menyebut diri kita anak Allah, tetapi dalam doa kita kadang menunjukkan itu. Kita berdoa Bapa di surga. Tapi mari kita melihat hari ini, kembali kita diingatkan, status kita sebagai anak Allah bukan kita yang memperjuangkan itu, tapi ada pekerjaan Roh Kudus yang menolong kita dapat meyakini kita adalah anak-anak Allah karena karya Kristus, dan kita dapat percaya dan menyebut Allah Tuhan yang besar ajaib itu sebagai Bapa dalam hidup kita. Maka kalau kita ditanya, kenapa kita sebut itu? Bukan karena saya merasa sudah hebat, merasa sudah tidak bisa berbuat dosa lagi seperti orang di luar keyakinan Kristen, merasa bahwa saya akan selalu kuat, tidak pernah menangis dan sedih, merasa saya selalu sehat, tidak pernah sakit. Bukan karena itu, tapi karena pekerjaan Roh Kudus, kesaksian firman Tuhan yang menunjukkan bahwa karena karya Roh Kudus itulah saya disebut dan saya dapat mengaku dan menyebut Dia sebagai Bapa dan sebagai anak-anaknya. Maka saudara, ketika kita melihat hal ini, maka kita akan menerima status ini dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang besar harusnya. Harusnya ketika kita menyandang status ini, kita menyandangnya bukan dengan membusungkan dada dan mengangkat kepala kita, seakan-akan kita sudah tidak menginjak bumi lagi, seakan hidup kita sudah dekat ke langit dan ke surga. Tapi sebaliknya, ketika kita menerima status ini, saudara, kita makin menyadari dan berkata, Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Gitu. Sehingga Engkau membuat aku bisa berkata, ya Bapa, ya Aba. Sehingga Engkau mengangkat aku ini menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris janji-janji-Mu yang Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Jadi sikap kita adalah kerendahan hati dan rasa syukur kita kepadanya. Lalu bagaimana kita tunjukkan itu? Ada dua hal, saudara. Bagaimana kita tunjukkan kehidupan anak-anak Tuhan itu? Ketika kita menerima status itu, kita menerima dengan syukur dan kerendahan hati. Bagaimana kita menunjukkan itu sekarang? Sehingga kita sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Yang pertama, saudara, kalau kita baca introduksi kita, ini sangat jelas menunjukkan. Berbunyi begini, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, ayat ini sangat jelas. Orang yang membawa damai, maka mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Maka kalau kita hidup sebagai anak Allah, yang pertama adalah saudara dan saya, kita harus menjadi orang-orang yang membawa damai. Saudara, dalam bahasa Ibrani kita tahu katanya adalah Irene, yang juga ada dalam Galatia 5 ayat 22-23 tentang bahasa roh. Dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani adalah kata shalom yang kita sering juga ucapkan. Saudara, kata Irene ini, dari kata eire dan ein, itu biasanya digunakan untuk mengkontraskan situasi perang. Saudara. Jadi kalau ada perang yang memisahkan, yang merusak, menghancurkan relasi dan sebagainya, maka kata yang digunakan untuk menjadi lawan katanya atau antonimnya itu adalah kata irene itu. Kata irene itu. Berarti saudara, panggilan kita adalah panggilan bukan berperang, saudara. Maka sekali lagi saudara, ketika hari ini kita melihat peperangan yang terjadi, saya harap saudara melihat bukan dari kacamata yang sempit, tapi saudara melihat dari kacamata terang kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satupun dalam Alkitab, khususnya ketika kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan pribadinya muncul dalam rupa Yesus Kristus Tuhan kita, yang membenarkan pembunuhan kepada mereka yang tidak berdosa. Saudara.
Ketika orang bicara perang yang sekarang sedang terjadi, misalnya yang ada di Israel, kita boleh mengklaim memang bahwa Israel memang adalah sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tapi mari kita ingat, bangsa yang sama itu ketika Yesus datang mereka menyalibkan Yesus. Dan bangsa ini, tidak semuanya bangsa Israel itu, mereka yang memiliki kekuasaan itu, mereka telah melakukan sebuah tindakan yang secara kemanusiaan sungguh tidak bisa kita terima hal itu. Saudara, berdalih apapun saudara, menuduh mereka yang tidak bersalah, itu bukan sesuatu yang bisa dibenarkan saudara. Apalagi ketika Tuhan berkata, berbahagia orang membawa damai karena mereka disebut anak Allah. Saudara, perang di Israel dan yang sedang terjadi Palestina, khususnya di bagian jalur Gaza itu saudara. Saudara, bukan hanya korbannya orang-orang yang bukan non-Kristen saudara. Ada juga orang Kristen korbannya saudara. Ada juga orang-orang sesama percaya seperti kita menjadi korban saudara. Ada berapa gereja dibom juga saudara. Dan itu banyak terkait dengan hal politik dan sebagainya. Tapi kita tidak fokus membahas itu. Saudara, tanya hati saudara, apakah orang-orang yang tidak bersalah, yang tidak mengerti, tidak ikut-ikutan, layak untuk menjadi korban? Harusnya hati kita akan berkata tidak pantas gitu. Saudara, dari sini saudara kita akan mencoba melihat dengan benar. Saudara, kalau Tuhan Yesus sejak awal mendeklarasikan dirinya sebagai panglima perang orang Yahudi untuk menaklukkan dan mengalahkan Romawi yang menduduki tanah Palestina pada waktu itu, atau tanah Israel hari ini, maka saya yakin sejak awal Yesus akan mengumpulkan pasukan yang banyak. Dan sejak awal Tuhan kita Yesus Kristus mengangkat pedang dan berkata, kita waktunya berperang, mengalahkan tentara Romawi. Tapi sejak awal dia muncul sampai kepada akhir karyanya, dia menunjukkan dia bukan datang menjadi seorang untuk menyatakan perang secara fisik. Ketika pengajaran yang diberikan saudara, orang Israel sedang menanti nih, siapa yang memimpin perang kita untuk mengalahkan Romawi yang sedang menduduki kita. Tapi Yesus datang dengan berkata apa? Berbahagia engkau membawa damai, karena engkau sebagai anak Allah. Ketika ada tentara Romawi datang mau menangkap Yesus, seorang muridnya memotong telinga Malkus. Yesus harusnya memotong telinga lagi satu. Bahkan memotong orang-orang yang lain itu yang mencoba menangkap dia dan berkata, kamu menangkap aku, kamu gak tahu siapa aku. Tapi Yesus malah menyembuhkan telinga orang yang potong itu, si Malkus itu. Ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, Yesus bisa memilih kuda tunggangan yang gagah perkasa untuk menunjukkan dia panglima perang untuk mengalahkan pendudukan Romawi. Tapi dia memilih keledai muda sebagai tunggangannya untuk menunjukkan dia datang sebagai Raja Damai. Lalu kita pikir lembek banget Tuhan Yesus. Tapi yang kita akhirnya mengerti adalah peperangan terbesar manusia yang tidak bisa dikalahkan adalah mereka menang atas dosa, maut, dan hukuman kekal. Dan Yesus menaklukkan itu, sehingga dia disebut sebagai Raja atas segala raja. Karena kekuasaannya tidak terbatas. Kekuasaannya bukan hanya pada periode tertentu, tapi kekuasaan itu kekal. Saya ingin saudara mengerti, memahami ini saudara. Karena ini adalah sebuah gambaran yang sangat jelas diberikan kepada kita. Bahkan kalau kita baca dalam Yesaya 9 ayat 6, nubuatan tentang Yesus Kristus, dikatakan namanya ajaib, penasehat, Bapa yang kekal. Yang terakhir kali tanya apa? Raja Damai. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Prince of Peace, pangeran kedamaian. Maka saudara, kita harus mengerti betul, ketika kita orang yang membawa damai, bukan berarti kita orang yang lembek, orang yang sepertinya tidak punya keberanian saudara. Nanti kita akan lihat saudara, orang membawa damai adalah orang yang sebenarnya butuh keberanian yang besar untuk dia boleh menjadi seorang pembawa damai. Karena dia harus berjuang bukan hanya tentang orang di luar dirinya, tapi berjuang dengan dirinya sendiri saudara. Apa artinya pembawa damai saudara?
Kata pembawa damai itu, saudara, merupakan orang-orang yang tidak hanya mencari perdamaian dan menghindari pertengkaran. Jadi dia bukan hanya cari kedamaian, dia menghindari pertengkaran, bukan hanya itu. Tetapi mereka bekerja, berusaha untuk menyelesaikan perbedaan. Bagaimana mengelola perbedaan itu, saudara? Bagaimana dia dapat menolong, menasihati supaya orang semua hidup dalam damai. Dan bagaimana dirinya sendiri bahkan ketika ada kesempatan untuk membenci dan berselisih, dia mengikis itu dalam dirinya, saudara. Dia punya kesempatan, peluang untuk membenci, tapi dia memilih untuk mengikis habis walaupun sakit. Karena dia tahu dia adalah pembawa damai. Ketika dia punya mungkin kesempatan yang baik untuk membangun perselisihan, dan dia punya kedudukan power tertentu untuk melakukannya, dia mengikis habis dirinya. Karena dia tahu dia dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Saudara, pembawa damai ini sebuah panggilan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Karena sekali lagi dikatakan, orang yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Orang yang membawa damai, saudara, dia aktif berupaya memulihkan hubungan yang rusak di antara sesamanya. Kita bukan orang yang menyiramkan bensin kepada situasi yang panas, tapi kita orang yang menyiramkan air di tengah situasi yang panas. Kita bahkan berpihak kepada mereka yang mungkin dalam posisi terjepit dan lemah. Untuk apa? Mengupayakan perdamaian. Saudara, lebih mudah bagi kita itu ngompor-ngomporin, saudara. Betul apa betul, saudara? Lebih mudah itu kita ngompor-ngomporin kalau ada sesuatu terjadi. Kalau orang bilang lain, ngipas-ngipasin gitu. Kayaknya lebih enak gitu rasanya gitu. Tapi hari ini kita diingatkan, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menjadi orang-orang yang membawa damai itu, saudara. Kita juga menjadi orang-orang yang menolong orang lain melalui pekerjaan karya kudus melalui hidup kita, supaya mereka juga berdamai dengan Tuhan melalui ketaatan kepada Injil. Ketika mungkin mereka merasa marah, kecewa sama Tuhan, kita datang untuk menolong mereka memulihkan relasi dengan Tuhan. Bagaimana orang pembawa damai itu, saudara? Saudara, orang pembawa damai adalah orang yang menjembatani jurang pemisah. Orang yang menyembuhkan kesenjangan yang terjadi dan mempermanis kepahitan. Ada kepahitan, dia memberikan sedikit rasa manis dalam kepahitan hati. Ketika orang punya kepahitan, kita memberikan rasa manis sedikit di dalam rasa pahit yang dia rasakan. Bukan kita menambah kepahitan itu dengan ucapan kita. Dia memiliki kepahitan membenci orang lain. Apakah kita orang yang menambah kepahitan itu, atau kita membawa sedikit rasa manis di tengah kepahitan itu? Apakah ketika ada gap di antara sama kita, kita membuat gap itu makin lebar, atau di dalam pertolongan Tuhan kita menjadi jembatan, meskipun jembatan yang kecil dan sederhana, untuk membuat jurang pemisah itu semakin dapat didekati. Kita juga orang yang sungguh rindu menciptakan perdamaian. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan mau. Saudara, kalimat yang ingin saya katakan bagi saudara begini, saudara. Ada kalimat yang saudara perlu ingat, paling yang warna merah. Orang yang memecah belah manusia sedang melakukan pekerjaan iblis. Orang yang mempersatukan manusia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa kita sampai pada kesimpulan ini, saudara? Karena ini adalah sesuatu yang kita dasarkan kepada apa yang tadi dikatakan firman Tuhan. Anak Allah itu membawa damai. Berarti di luar itu bukan anak Allah. Anak siapa? Anak iblis. Sisanya pilihan dua aja, saudara. Makanya saudara, sebagaimana kita seperti seorang anak meneladani ayahnya, maka kita sebagai orang beriman, kita meneladani dia, di mana dia sudah menunjukkan dia datang mendamaikan dirinya dengan kita, maka kita juga harus hidup berdamai dengan semua orang.
Kalau saudara baca Roma 12 ayat 18 dikatakan, kalau itu bergantung kepadamu, sedapat-dapatnya hiduplah dalam damai dengan semua orang. Tapi kalau ada orang yang memilih membenci saudara, itu bukan urusan saudara. Karena dikatakan sedapat-dapat, kalau bergantung kepadamu, hiduplah dalam berdamai dengan semua. Saudara bawa damai itu dalam hati kehidupan saudara. Kalau saudara orang lain memilih oleh karena mereka mungkin melihat hal lain dalam diri saudara, saudara jangan mengikuti itu. Kalau dia memilih untuk tidak berbicara sama saudara misalnya, saudara pilihlah tetap bicara sama dia. Maka saya bilang orang pembawa damai itu bukan orang yang penakut dan gak punya kekuatan. Karena ketika orang gak ngomong sama saudara, saudara memilih ngomong sama dia, saudara butuh perjuangan besar, saudara. Butuh keberanian untuk keluar dari zona yang saudara merasa saya mau membenci dia, itu lebih nyaman. Sekali lagi saudara, orang membawa damai itu bukan orang lembek, tapi sebaliknya mempunyai sikap hati yang kuat. Karena dia bukannya bicara tentang bagaimana orang itu, tapi bagi dirinya sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, ketika dia punya kesempatan membenci, dia mengikis kebencian itu, saudara, sakit. Tapi dia tahu dia harus membawa damai. Dia bukan orang yang lemah. Dia bukan orang yang cengeng, saudara. Bukan orang yang menghindari perselisihan dan masalah yang mereka udahlah gitu. Tapi dia menghadapi dan menyelesaikan hal itu. Saudara kasih Tuhan, kita menjadi orang-orang yang disebut anak Allah. Karena apa? Yang pertama, kita membawa damai, saudara. Pembawa damai. Terakhir yang kedua, saudara, kita disebut sebagai anak Allah, kita memiliki pengharapan yang kokoh. Bacaan kita dari Roma 8 ayat 24a berbunyi, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Hari ini saya akan tidak bahas lebih lanjut ayat 20-23, karena kita akan balas minggu depan dalam ACWC, karena itu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Saya fokus pada bagian ini, saudara, ketika Rasul Paulus pada waktu itu sadar manusia mengalami penderitaan dan mereka mengeluh sama seperti makhluk yang lain. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka bisa tetap melangkah dalam hidup mereka? Caranya adalah ketika mereka yakin mereka telah diselamatkan dalam pengharapan. Dan pengharapan kita itu kokoh, saudara. Pengharapan kita kepada Tuhan itu pengharapan yang harus kita yakini. Bagaimana bentuk pengharapan yang kokoh itu, saudara? Kita bisa melihat dengan apa? Menanti dengan tekun. Sabar menantikan waktu Tuhan meski di tengah tantangan dan penderitaan. Berapa di antara kita yang hari ini sudah mulai kehilangan kesabaran sama Tuhan? Waktu Tuhan khususnya. Saudara, saya yakin saya dan saudara punya hal tertentu yang sampai hari ini rasanya belum terjadi, belum terwujud. Saudara masih percaya waktu Tuhan yang terbaik? Apakah saudara masih yakin bahwa waktunya pasti yang terbaik? Sehingga saudara menantikan dengan tekun apa yang Tuhan ingin nyatakan, saudara. Kalau saudara lakukan itu, saya yakin maka bagian ini yang saudara lakukan, saudara pasti melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena Roh Kudus kita yakini sudah diberikan bagi kita untuk menolong kita. Makanya ayat terkenal Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dia akan memberikan, melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan, saudara. Sambil menantikan waktu Tuhan itu. Itulah anak-anak Allah, saudara. Yang pertama, dia pembawa damai. Yang kedua adalah dia memiliki pengharapan yang kokoh. Apa yang kau masih harapkan hari ini? Mari kita taruh dalam Tuhan. Masih gak pengharapan kita kokoh? Meskipun mungkin yang kita lihat tidak lagi sepertinya memberikan alasan untuk berharap. Makanya dikatakan ayat terakhir kita apa? Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita belum lihat hari ini masalah keluarga kita beres. Kita belum lihat hari ini persoalan di kehidupan kita belum beres. Kita belum lihat hal-hal dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha kita belum selesai. Apakah engkau masih punya harapan? Engkau belum melihat, tapi engkau bisa berharap. Kalau iya, berarti engkau belajar hidup beriman. Kenapa? Karena kita belajar dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya saudara, iman berbuahkan pengharapan. Dan itulah tanda anak-anak Allah.
Nah, ketika saudara menjalani hidup saudara hari-hari ini, apakah entah di gereja, entah di rumah, entah di tempat kerja, apakah engkau pembawa damai? Atau jangan-jangan kita menjadi penyebab perselisihan? Sekali lagi saudara, bukan berarti kita gak akan punya perselisihan sama orang lain. Tapi ketika itu pun terjadi oleh karena keterbatasan kita dan dia dan mereka, kita tahu tugas kita apa? Membawa damai. Dan apapun yang kau alami, tantangan, persoalan, penderitaan, bahkan sekalipun engkau tahu engkau punya pengharapan yang kokoh karena imanmu kepada Tuhan tidak pernah sia-sia dan mengecewakan, maka itulah engkau sebut sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai warga GPB bukannya bicara sebagai warga organisasi GPB, tapi kita bicara sebagai umat kudus tebusan Tuhan yang sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Maka hiduplah sebagai warga GKPB, sebagai anak-anak Tuhan yang membawa damai dan memiliki pengharapan yang kokoh. Maka kita bisa melihat pekerjaan Tuhan lebih lagi dinyatakan. Mari kita mensyukuri 92 tahun kebaikan Tuhan atas GKPB. Mensyukuri Tuhan yang telah berkenan memilih, memanggil kita menjadi anak-anaknya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 1, 2 bagi kita semua. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang besar. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris dari setiap janji-janji-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di mana kami